Kelompok kami akan menjelaskan analgesik dan antipiretik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Lailia, NPM 2024-06-238. Di sini saya akan menjelaskan tentang analgesik antipiretik. Analgesik adalah zat-zat yang mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, dan antipiretik adalah zat-zat yang dapat menurunkan suhu tubuh. Obat analgesik antipiretik bekerja mengembalikan fungsi termostat ke suhu tubuh normal dengan cara rangsangan pusat pengatur kalor di hipotalamus, sehingga terjadi vasodilatasi perifer di kulit dan mengeluarkan kalor disertai keluarnya banyak keringat. Yang pertama, struktur anilin dan P-aminofenol. Berikut gambar struktur dari anilin dan P-aminofenol. Penjelasan yang pertama yaitu anilin. Anilin C6H5NH2. Struktur cincin benzena dengan gugus NH2. Keterangan merupakan senyawa dasar dari seluruh turunan anilin. Secara langsung tidak digunakan sebagai obat karena toksik dan dapat menyebabkan methemoglobinurinemia. Namun, struktur ini menjadi inti dasar atau lead compound bagi turunan yang lebih aman seperti acetanilid dan paracetamol. Yang kedua, acetanilid C6H5NHCOCH3, turunan dari anilin dengan penambahan gugus asetil COCH3. Keterangan termasuk analgetik antipiretik pertama hasil modifikasi anilin. Ditemukan efektif menurunkan demam dan nyeri ringan. Kelemahan toksik karena di dalam tubuh diubah menjadi anilin, menyebabkan methemoglobinemia. Dari sinilah dikembangkan turunan yang lebih aman yaitu paracetamol. Yang ketiga, benzanilid C6H5NHCOC6H5, turunan dari anilin gugus asetil diganti dengan gugus benzoil. Keterangan memiliki aktivitas analgesik lebih lemah, bersifat kurang larut dan lebih toksik dibandingkan acetanilid. Tidak digunakan secara klinis karena efek samping yang besar dan toksisitas tinggi. Yang keempat, salisilanilid. Struktur anilin dengan gugus salisilin mengandung gugus OH dan CO pada cincin. Keterangan aktivitasnya antibakteri dan antifungal, bukan analgetik utama. Banyak digunakan dalam obat topikal untuk infeksi kulit seperti jamur. Misal pada sabun antiseptik, tidak digunakan sebagai antipiretik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aminofenol. 5. Aminofenol atau 4-min-aminofenol. Strukturnya cincin benzin dengan gugus min NH2 dan gugus min OH pada posisi para berseberangan. Keterangannya, senyawa antara anilin dan acetaminophen atau paracetamol, aktivitas biologisnya kuat namun tidak stabil dan toksik. Turunannya yang lebih aman adalah acetaminophen atau paracetamol. Yang keenam, acetaminophen atau paracetamol. Nama kimianya adalah N-asetil P-aminofenol. Strukturnya turunan P-aminofenol dengan gugus asetil pada nitrogen. Keterangannya, analgetik antipiretik paling banyak digunakan. Tidak memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Aman dalam dosis terapi, tidak menyebabkan iritasi lambung, tidak memengaruhi sistem pernafasan. Dalam tubuh, sebagian metabolisme menjadi senyawa toksis atau NaPOI, tetapi dinetralisir oleh glutathione. Phenacetin atau C9H3NHCOCH2OC2H2, turunan dari acetaminophen gugus etoksi pada posisi para. Keterangannya adalah dulu digunakan sebagai analgesik antipiretik. Aktivitasnya mirip paracetamol. Sekarang tidak digunakan lagi karena dapat menyebabkan nefropati analgetik atau kerusakan ginjal dan methemoglobinurinemia. Dalam tubuh diubah menjadi paracetamol atau metabolit aktif. Yang kedelapan, penelidin atau
phenylidin. Strukturnya yaitu turunan dari p-aminofenol dengan gugus etoksi min OC2Hg3. Keterangannya, aktivitasnya lemah, lebih bersifat sebagai prekursor fenacetin, bersifat toksik, dapat menyebabkan gangguan darah, tidak digunakan sebagai obat lagi. Yang terakhir ada fenazolol. Strukturnya adalah turunan dari p-aminofenol dengan gugus asetil dan substituen aromatik tambahan. Keterangannya digunakan dahulu sebagai analgetik, antipiretik kombinasi misalnya dengan kafein. Aktivitasnya mirip fenacetin tapi juga sudah ditinggalkan karena toksisitas tinggi. Perkenalkan, nama saya Febriana Milani Putri, NPM 2024 06246. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme farmakologis obat dari struktur turunan anilin dan para aminofenol. Yang pertama, anilin tidak digunakan sebagai obat tapi penting secara kimiawi sebagai senyawa induk. Bila masuk tubuh, anilin dioksidasi di hati, kemudian menghasilkan hemoglobin atau bentuk hemoglobin yang tidak bisa membawa oksigen. Akibatnya toksik terhadap darah dan jaringan atau hipoksia. Tidak punya efek analgetik atau antipiretik langsung. Yang kedua, acetanilit merupakan turunan pertama yang bersifat analgetik antipiretik dari anilin. Mekanisme: setelah diabsorpsi, sebagian acetanilit dimetabolisme di hati menjadi para aminofenol, lalu diubah menjadi paracetamol atau acetaminophen yang aktif. Efek penurunan panas dan nyeri disebabkan oleh metabolit ini. Efek samping: sisa metabolit anilin menyebabkan metemoglobinemia dan kerusakan ginjal. Jadi, efek obat berasal dari metabolit paracetamolnya, bukan dari acetanilit sendiri. Yang ketiga, bezanilit. Aktivitas farmakologinya lemah dan toksik. Tidak digunakan tetapi secara teori bekerja serupa, yaitu menghambat enzim sikloosigenase atau CHOX karena efek toksik lebih besar daripada manfaat yang digunakan. Yang keempat, salisilanid tidak digunakan sebagai analgetik antipiretik tetapi memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur. Mekanismenya menghambat enzim respirasi pada membran sel mikroba, terutama pada jamur dan bakteri gram positif. Bekerja sebagai uncoupler fosforilasi oksidatif sehingga mengganggu produksi energi ATP mikroba. Yang kelima, para aminofenol merupakan senyawa intermediate antara anilin dan acetaminophen. Dapat menghambat sintesis prostaglandin di hipotalamus, tetapi karena tidak stabil dan toksik tidak dipakai di klinis. Metabolit aktifnya adalah paracetamol. Kemudian yang keenam, acetaminophen atau paracetamol. Mekanisme farmakologinya yang paling penting, yang pertama menghambat enzim sikloosigenase atau CHOX, terutama CHOX3 di sistem saraf pusat atau hipotalamus. Menurunkan pembentukan prostaglandin E2 atau PGE2 yang berperan dalam timbulnya demam dalam nyeri. Yang kedua, efek antipiretik sebagai penurun panas. Efek send-point suhu di pusat pengatur suhu atau hipotalamus, meningkatkan pengeluaran panas melalui vasodilatasi dan keringat. Yang ketiga, efek analgetik atau pereda nyeri, menghambat transmisi impuls nyeri di sistem saraf pusat. Tidak bekerja kuat di perifer, namun tidak punya efek antiinflamasi nyata. Yang keempat, tidak menyebabkan iritasi lambung karena tidak menghambat CHOX1 di mukosa lambung. Yang ketujuh, fenacetin. Mekanisme kerja sama seperti paracetamol karena di dalam tubuh fenacetin diubah menjadi paracetamol atau metabolit aktif. Efek farmakologinya analgetik dan antipiretik. Namun, metabolit lain selain paracetamol bisa menyebabkan metemoglobinemia dan nefropati analgetik atau kerusakan ginjal kronik. Karena toksisitas tinggi, fenacetin tidak digunakan
digunakan lagi secara klinis. Yang kedelapan, fenetidin atau parapenetidin merupakan prekursor fenacetin, bekerja serupa dengan penghambat sintesis prostaglandin. Aktivitasnya lemah dan toksik, menyebabkan gangguan darah atau methemoglobinemia, tidak digunakan klinis karena risiko efek samping yang tinggi. Yang kesembilan, fenazetol termasuk turunan para aminofenol dengan aktivitas analgesik dan antipiretik. Mekanismenya mirip paracetamol, menghambat sintesis prostaglandin di hipotalamus. Sering dahulu digunakan dalam kombinasi dengan kafein. Secara tidak dipakai karena toksisitasnya lebih besar dari manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talibin Rafiqa, BPM 2024-936. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Anita Abdul, yaitu hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin, yaitu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Yang kedua, substitusi pada gugus amino mengurangi kebasahan dan dapat menurunkan aktivitasnya dan toksisitasnya. Asetilasi gugus amino atau asetanilid dapat menurunkan toksisitasnya. Pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis berbentuk methemoglobin yang mempengaruhi bentuk. Homolog lebih tinggi dari asetanilid mempunyai pelarutan dalam air sangat rendah, sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah. Yang ketiga, turunan aromatik dari asetanilid dan ganilid akan larut dalam air, tidak dapat dibuat cairan bentuk paracetamol sehingga tidak menimbulkan efek analgesik, serta salicyanilid walau tidak punya efek analgesik tetapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Yang keempat, para aminofenol, produk metabolik dari anilin. Toksisitas anilin dan turunan orlo dan meta penalti masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat, sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Yang kelima, asetilasi gugus amino dari para aminofenol atau acetaminophen menurunkan toksisitas dan dosis terapi relatif aman. Dosis pemakaian jangka panjang yang dapat membentukkan methemoglobin dan kerusakan hati. Yang keenam, verifikasi verifikasi dari para aminofenol dengan gugus metil atau anisindin dan etil atau fenotidin menaikkan analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin menjadi naik. Yang ketujuh, pemasukan gugus bersifat polar. Gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Yang ke-8, etil ester dari acetaminophen atau fenacetin mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin, kerusakan ginjal dan bersifat karsinogenik, sehingga obat ini dilarang beredar di Indonesia. Yang ke-9, ester salisilat dari acetaminophen atau fenixal dapat mengurangi toksisitas dan menaikkan aktivitas analgesik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usia. Kini saya akan menjelaskan tentang struktur turunan linapirazolon, yaitu salah satu golongan analgetik antipiretik atau yang berperda nyeri dan penurunan. Yang pertama yaitu antipirin atau penazon. Mekanisme kerjanya adalah menghambat enzim siklooksigenase yang berperan dalam sintesis prostaglandin. Penurunan prostaglandin ini menyebabkan efek analgetik untuk menurunkan nyeri dan antipiretik untuk menurunkan demam. Namun efek antiinflamasinya lemah. Kegunaannya, dulu antipirin ini sering digunakan untuk sakit kepala, nyeri ringan, dan demam. Tetapi sekarang jarang digunakan karena sudah ada turunan yang lebih
Obat ini memiliki mekanisme yang sama, yaitu menghambat enzim sikloksigenase di sistem saraf pusat. Namun, aminopridin ini lebih kuat dari antipirin karena memiliki gugus dimetilamino yang meningkatkan penetrasi obat ke jaringan. Efek farmakologinya sebagai analgetik dan antipiretik dengan sedikit efek antiinflamasi, waktu kerjanya juga lebih lama dibandingkan antipirin. Efek sampingnya yaitu aminopirin dapat menyebabkan agranulositosis, yaitu penurunan drastis jumlah sel darah putih. Efek ini sangat serius sehingga obat ini sudah tidak digunakan lagi. SAR-nya atau hubungan strukturativitasnya, gugus dimetilamino meningkatkan potensi obat, tetapi juga meningkatkan toksisitas terhadap darah. Jadi meskipun antipirin dan aminopirin sama-sama golongan 5-pirazolon dengan efek analgetik dan antipiretik, aminopirin memiliki potensi lebih kuat namun juga lebih toksik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metampiron dan propifenazon. Keduanya bekerja dengan cara yang mirip, yaitu menghambat enzim sikloksigenase sehingga menurunkan pembentukan prostaglandin di tubuh. Pertama yaitu metampiron. Metampiron juga dikenal sebagai dipiron atau analgin. Obat ini tidak hanya menurunkan prostaglandin, tetapi juga memiliki efek spasmolitik. Artinya dapat merelaksasi otot polos, terutama di saluran pencernaan dan saluran kemih. Efek farmakologinya meliputi analgetik kuat, antipiretik kuat, dan spasmolitik sedang. Metampiron tidak bersifat iritatif terhadap lambung dan sering diberikan dalam bentuk injeksi seperti pada sediaan novalgin. Namun perlu diperhatikan bahwa obat ini dapat menyebabkan agranulositosis meskipun kasusnya jarang, serta reaksi alergi pada sebagian pasien. SAR-nya atau hubungan strukturativitasnya, penambahan gugus sulfonat meningkatkan kelarutan dalam air dan menurunkan toksisitas, sementara aktivitas analgetiknya tetap tinggi. Selanjutnya yaitu propifenazon. Mekanismenya sama, yaitu menghambat enzim sikloksigenase dan menurunkan pembentukan prostaglandin. Namun, obat ini memiliki penyerapan lebih cepat dan durasi kerjanya yang lebih singkat dibandingkan metampiron. Efek farmakologinya yaitu propifenazon bekerja sebagai analgetik dan antipiretik dengan onset cepat. Biasanya dikombinasikan dengan kafein atau paracetamol, misalnya pada obat Spedifen atau Saridon. Efek sampingnya jarang terjadi dan relatif lebih aman dibandingkan dengan aminopirin. SAR-nya atau hubungan strukturativitasnya, adanya gugus profil meningkatkan lipofilisitas sehingga obat lebih cepat diserap. Selain itu, karena tidak memiliki gugus amino, toksisitas terhadap darah menjadi berkurang. Jadi, baik metampiron maupun propifenazon bekerja dengan cara menurunkan prostaglandin melalui penghambatan enzim sikloksigenase, memberikan efek analgetik dan antipiretik dengan perbedaan pada kecepatan kerja dan keamanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme farmakologis obat golongan 5-pirazolon. Golongan obat 5-pirazolon memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan paracetamol dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Obat-obat ini bekerja dengan menghambat enzim sikloksigenase. Dengan penghambatan enzim sikloksigenase, pembentukan prostaglandin baik di pusat pengatur suhu di hipotalamus maupun di jaringan perifer akan menurun. Hal ini menyebabkan beberapa efek farmakologis penting. Yang pertama yaitu efek analgetik atau pereda nyeri. Penghambatan prostaglandin menyebabkan berkurangnya sensitisasi nosiseptor terhadap mediator nyeri seperti prostaglandin E2, sehingga rasa nyeri menjadi lebih ringan. Yang kedua yaitu efek antipiretik atau penurun panas. Dengan menurunnya prostaglandin di hipotalamus, set point
menimbulkan otot polos. Hal ini terjadi karena pengaruhnya terhadap jalur kalsium dan mediator otot polos, sehingga dapat membantu meredakan kejang otot atau kolik. Nah, jadi secara singkat, golongan 5 pirazolon bekerja melalui 3 mekanisme utama, yaitu menghambat enzim siklooksigenase, menurunkan prostaglandin, dan memberikan efek analgesik, antipiretik, dan spasmolitik. Demikian penjelasan dari kelompok 2 mengenai analgetik antipiretik yang meliputi struktur turunan anilin dan para aminofenol serta turunan 5-pirazolon. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya.